Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vincent. Dan pada kesempatan kali ini yang berbahagia, bersuka cita, kita akan membahas materi tentang jaringan komputer loh. Nah, yuk sebelum kita masuk ke materi intinya, kita akan melihat suatu gambar. Nah, ini dia gambarnya. Gambar tersebut terdiri dari dua orang, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Mereka dua-duanya sedang menggunakan handphone teman-temannya atau smartphone. Kira-kira mereka sedang ngapain ya? Apa mungkin mereka berada di tempat yang terpisah atau berjauhan? Maka dari itu mereka menggunakan handphone sebagai alat komunikasi. Mereka sedang berkomunikasi melalui aplikasi-aplikasi online seperti chatting dan lain-lain. Atau bisa juga mereka sedang teleponan teman-teman. Nah, tetapi yang sekarang kita akan bahas adalah, teman-teman tahu gak? Ternyata pada saat kita melakukan telepon atau chatting seperti itu, di dalamnya itu ada namanya media transmisi. Nah, jadi media transmisi itu agar suara yang kita ucapkan atau chatting kita yang kita ketik itu bisa sampai ke teman kita, atau pada saat kita ngomong nih di telepon bisa sampai ke telinga rekan kita. Seperti itu. Sama halnya seperti pada saat saya sedang berbicara sekarang ini. Kalian yang sedang menonton video ini pasti akan mendengar suara saya. Nah, pada proses tersebut akan ada media transmisi yang menyalurkan gelombang audio itu sampai kepada telinga kalian semua. Nah, seperti itu teman-teman. Yuk kita masuk ke materinya. Nah, teman-teman, kalau tadi kita ngebahas media transmisi yang misalkan ada di handphone, tapi sekarang kita akan masuk ke media transmisi dari komputer. Tetapi pendahuluannya adalah setiap jaringan komputer juga membutuhkan media transmisi loh. Nggak hanya handphone atau alat-alat lain, ternyata komputer juga membutuhkan media transmisinya. Nah, selanjutnya, media transmisi jaringan komputer apa aja ya? Cie, pada penasaran kan gak nih? Oke, media transmisi bisa menggunakan apa aja ya? Tanda tanya. Oke, apa aja ya kira-kira yang bisa digunakan? Nah, di situ ada jawabannya teman-teman di bawahnya, yaitu media kabel, gelombang radio atau wireless, infrared, bluetooth, atau saat ini yang populer menggunakan media cahaya atau fiber optik nih teman-teman. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, ternyata kebanyakan pada hari-hari ini media transmisi yang digunakan kebanyakan adalah jenis kabel. Nah, setiap jenis kabel ternyata mempunyai kemampuan dan spesifikasinya yang berbeda. Oleh karena itu dibuatlah pengenalan tipe kabel teman-teman. Nah, yuk kita masuk, kita mau kenal ini jenis dan tipe-tipe kabel apa aja ya yang ada, yang digunakan dalam jaringan komputer. Oke, yang pertama nih teman-teman, adalah yang di layar kalian itu gambarnya adalah gambar dari kabel twisted pair. Nah, yang di sebelah kanan gambarnya itu dia teman-teman kabelnya. Nah, jenis kabel yang digunakan untuk komunikasi telepon dan sebagian besar jaringan Ethernet modern. Sepasang kabel membentuk sebuah jalur yang dapat mengirimkan data. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jika kita analisis dan analisa lagi, ternyata pasangan kabel tersebut dibuat saling melilit untuk memberikan perlindungan terhadap crosstalk atau gangguan yang dihasilkan oleh pasangan kabel yang berdekatan. Nah, biasanya tuh sering terjadi banget nih, yang misalkan seperti kabel berdekatan. Nah, katanya sering terjadi nih crosstalk itu. Makanya agar mengantisipasi itu dibuatlah tekniknya pasangan kabel yang dibuat saling melilit untuk memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya hal seperti itu teman-teman. Oke, nih teman-teman ya, ternyata tidak sampai berhenti di jenis kabel tersebut teman-teman. Nah, kita mau klasifikasiin lagi atau kita mau golongkan dua jenis umum pada kabel jenis twisted pair. Ternyata dalam jenis twisted pair ini ada jenis-jenis kabel lain yang di bawahnya teman-teman. Apa saja ya? Yuk kita bahas.
Yang pertama ada unshielded twisted pair. Nah, kabel UTP adalah media transmisi yang terdiri dari 4 pasang kawat. Kabel UTP digunakan dalam berbagai jaringan, masing-masing dari 8 kabel tembaga individu. Dalam kabel UTP ditutupi oleh bahan isolasi. Nah, teman-teman, selain itu, kabel di setiap pasangan yang melilit satu sama lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk gambar dari unshielded twisted pair adalah, seperti ini, teman-teman. Itu disingkatnya UTP. Nah, di situ ada outer jacketnya, ada twisted pair-nya, ada color code plastic insulation. Nah, teman-teman, seperti itu ya, kurang lebih jika diperbesar dan di deskripsi bagiannya seperti itu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ciri-ciri kabel UTP ini adalah mereka memiliki 4 pasang dengan ukuran kawat tembaga 22 atau 24 gauge. Nah, gauge ini merupakan standar pengukuran kabel. Salah satu faktor yang membedakan kabel UTP dengan kabel lain adalah salah satunya kabel UTP memiliki impedansi 100 ohm. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, kita balik lagi nih ke materinya, ke poin selanjutnya. Oke, jenis selanjutnya adalah shielded twisted pair nih, teman-teman. Shielded twisted pair ini hampir sama dengan UTP. Hanya saja setiap pasang kawat dibungkus dengan foil logam. Nah, seperti itu, teman-teman. Keempat pasang kawat akan dibungkus lagi dengan foil logam atau serabut logam. Nah, makanya yang membuat beda di sini adalah media yang dipakai. Nah, itu ada foil logamnya nih, teman-teman, atau serabut logam yang ditambahkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi gangguan seperti electric noise, medan magnet, dan lain-lain. Nah, untuk gambar STP-nya ada seperti ini nih, teman-teman. Nah, itu dia shielded twisted pair atau STP. Seperti itu tuh, teman-teman ya. Nah, pada poin selanjutnya kita akan mempelajari tentang standar pengkabelan. Standar pengkabelan yang dimaksud adalah setiap kawat di dalam kabel jaringan memiliki fungsi yang berbeda, sehingga kita tidak bisa asal crimping, teman-teman. Ada 2 standar yang harus kita pakai. Nah, standar ini biasanya paling sering digunakan. Yang pertama adalah EIA atau TIA 568E dan EIA atau TIA 568B dan EIA atau TIA 568B. Nah, dengan cara mengurutkan susunan kabel berdasarkan warna. Nah, kita mau bahas satu-satu. Yang pertama ada EIA atau TIA 568A. Nah, susunannya itu dimulai dari kabel berwarna putih hijau. Maka susunannya itu seperti yang pertama putih hijau, kedua hijau, 3 putih orange, 4 biru, 5 putih biru, 6 orange, 7 putih coklat, 8 coklat. Selanjutnya EIA atau TIA 568B, susunan kabelnya ini menjadi yang pertama warna putih orange. Nah, maka urutannya adalah putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Seperti itu, teman-teman, urutannya. Nah, oke, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke poin kabel cross and straight. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Pada saat kita bicara tentang pengurutan pin kabel jaringan, tentu sebutan crossover dan straight sering kita dengar. Iya nggak, teman-teman nih? Kabel straight merupakan kabel yang ujung awal dengan ujung akhir kabel memiliki urutan pin yang sama. Contoh, kabel straight dengan standar pengurutan pin EIA atau TIA 568B. Nah, gambarnya itu yang sebelah kiri, teman-teman ya. Nah, maka ujung dengan ujung belakang sama-sama memiliki susunan pin EIA atau TIA
568B. Kemudian untuk kabel cross, sesuai namanya, artinya susunan pin berlawanan atau berseberangan. Nah, gambar seperti yang di sebelah kanan. Kabel straight and cross memang sama-sama menghubungkan device ke device lain dalam jaringan komputer. Namun device yang bisa digunakan dengan masing-masing jenis kabel ini berbeda. Nah, berikut tabel device yang akan dihubungkan dan kabel yang dibutuhkan nih teman-temannya, ada contoh-contohnya. Nah, itu dia tabelnya yang ada di layar kalian, boleh dibaca terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, jika sudah, kita akan masuk ke poin selanjutnya lagi nih, yaitu Auto MDI atau MDI-X. Nah, seperti itu. Perangkat terbaru saat ini biasanya sudah mendukung Auto MDI atau MDI-X. Perangkat yang sudah support Auto MDI atau MDI-X bisa dihubungkan dengan kabel straight maupun kabel cross. Perangkat akan mendeteksi apakah koneksi membutuhkan crossover dan secara otomatis akan menggunakan konfigurasi MDI atau MDI-X untuk menyamakan koneksi perangkat lawan. Nah, jadi untuk Auto MDI atau MDI-X ini, jadi dia sudah lebih canggih. Nah, teman-teman, seperti itu. Nah, terdapat juga di perangkat-perangkat yang terbaru. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pengkabelan. Nah, dalam kurung subtemanya alat yang dibutuhkan dan cara-caranya nih. Oke. Alat yang dibutuhkan nih teman-teman ya. Yang pertama itu ada apa saja? Yang pertama adalah kabel UTP atau STP. Nah, tentukan berapa panjang kabel dan berapa jumlah kabel yang dibutuhkan. Kualitas kabel juga berbeda pada tiap merek. Nah, jadi merek juga mempengaruhi kualitas yang ada. Seperti itu. Selanjutnya ada RJ45 nih, yang tadi yang ada gambarnya, yang nanti akan digunakan sebagai konektor kabel. Yang ketiga adalah crimping tool untuk melakukan pemasangan konektor RJ45 ke kabel UTP atau STP, biasanya disebut crimping. Nah, proses itu yang disebut crimping. Selanjutnya yang keempat adalah alat yang dibutuhkan, LAN tester. Nah, ketika proses pembuatan kabel jaringan sudah selesai, hal terakhir yang dilakukan adalah pastinya tentunya testing atau pencobaan. Apakah suatu proses ini berjalan? Apakah cara ini berjalan? Seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke penghujung materi. Yang terakhir adalah cara pengkabelan. Kalau tadi sudah ada alatnya, kita akan mengikuti langkah-langkah atau cara-cara pengkabelan. Yang pertama adalah kupas bagian ujung kabel UTP kira-kira 2 cm. Nah, mengupasnya bisa terserah kalian menggunakan cutter, gunting, atau pisau. Nah, selanjutnya yang kedua adalah buka pilihan kabel. Nah, ini pelan-pelan, harus sabar. Lalu luruskan dan urutankan kabel sesuai standar TIA atau EIA 368B, seperti itu. Lalu ketiga, setelah urutannya sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel. Masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ45 dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Lalu poin selanjutnya atau langkah-langkah selanjutnya adalah lakukan crimping menggunakan crimping tools. Tekan crimping tool dan pastikan semua pin atau kuningan pada konektor RJ45 sudah menggigit. Maksudnya sudah menggigit itu sudah kencang ya, bukan menggigit secara harfiah seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah selesai pada ujung yang satu, lakukan lagi pada ujung kabel yang lain. Nah, itu dilakukan pada semua kabel. Nah, kelima, langkah terakhir adalah mengecek kabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan LAN tester tersebut, teman-teman. Apakah ini berfungsi? Seperti itu, teman-teman. Dan kata terakhir, pastikan ujung kabel UTP yang telah terpasang konektor RJ45 dengan benar. Selubung kabel warna biru juga ikut sedikit masuk ke dalam konektor. Nah, seperti itu, teman-teman, untuk materi jaringan komputer. Mulai kita tadi sudah bahas kabel, jenis-jenis kabel ya, terus cara dan langkah-langkahnya, gimana jenis-jenisnya apa saja. Nah, demikian yang dapat
saya sampaikan untuk materi jaringan komputer. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.